Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan beribadah kolom di malam ini, Rabu 10 Februari 2021. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita habiskan ibadah ini. Di tempat ini kita berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Dan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita menyanyi Ya Tuhan tiap jam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha yang beribadah dari kolom 1 sampai kolom 17. Kami menyatu dalam kebersamaan ini, di ibadah ini. Dalam persekutuan ini, baik pribadi kami, bahkan dalam persekutuan keluarga, kami menyadari bahwa kami banyak melakukan kesalahan. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami banyak melakukan dosa. Kami lebih mementingkan keinginan kami dan mengabaikan kepentingan-Mu. Padahal setiap hari dan setiap saat Engkau memberkati kami.
kami balas dengan menyakiti Engkau Tuhan, menyakiti keluarga kami, menyakiti sesama kami. Kami berseru dalam kerendahan hati, dalam tanggung jawab iman, kiranya Engkau Tuhan mengampuni kami, kiranya Engkau Tuhan mengasihani kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyanyi bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengan firman-Mu, dengan suara-Mu. Dalam firman-Mu ada petunjuk hidup baru bagi kami. Dan kami rindu untuk hidup baru di hadapan-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman, kami siap untuk membacanya, merenungkannya, dan melakukannya di kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, malam ini kita akan membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama di Esra pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Esra pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Perikop bacaan, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia, bin Salum bin Sadok bin Ahitub, bin Amaria bin Asaria bin Merayot, bin Seraya bin Usi bin Buki, bin Abisua bin Penehas, bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem berapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah, semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku
yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintah raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Yordan, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyelamatkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan malam ini kita boleh beribadah dalam persekutuan ibadah keluarga atau ibadah kolom. Bacaan ini mengisahkan tentang perjalanan sisa Israel di Babel untuk kembali ke Yerusalem atau Yehuda di bawah pimpinan Imam Esra, seorang ahli Taurat. Ini perjalanan pulang yang kedua. Gelombang pertama terjadi 80 tahun sebelumnya di bawah pimpinan Zerubabel, di bawah pemerintahan Darius Raja Persia. Di masa pemerintahan Raja Artasasta, sisa-sisa Israel yang masih tinggal dianjurkan untuk pulang, yaitu mereka yang lahir dan besar di Babel termasuk Esra. Sebenarnya mereka telah merasa nyaman di Babel karena oleh pemerintah Persia tidak memandang mereka sebagai orang buangan. Karena ada kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dalam kehidupan beragama. Mereka diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama Yahudi mereka. Namun, raja menganjurkan untuk pulang. Tetapi pulang dengan sebuah misi, yaitu pertama,
Esra dan rombongan dipercayakan oleh raja untuk membawa perak dan emas yang dipakai untuk membeli hewan-hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Israel di Bait Allah di Yerusalem. Kedua, Esra diberi tanggung jawab untuk menata peribadatan di Bait Allah Yerusalem dan mengadakan semua kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka penataan sistem peribadatan tersebut. Raja mungkin telah mendengar bahwa sistem peribadatan umat Israel belum tertata dengan baik. Ketiga, Esra diberi tanggung jawab untuk mengajari umat Israel akan Taurat Tuhan dan memimpin mereka hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan dari misi itu ada dua. Pertama, Raja berharap bahwa dengan persembahannya kepada Allah, maka Tuhan Allah akan melindungi dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Kedua, umat Israel memahami perintah-perintah Tuhan Allah dengan benar dan hidup taat dan setia menurut perintah-perintah itu. Dalam rangka misi itu, Raja Artasasta membekali Esra dan rombongan dengan harta benda dan uang yang banyak. Bahkan dari kas pemerintah menyiapkan dana, dan dari provinsi dan kabupaten juga turut serta menyiapkan dana untuk bantuan pemulihan kehidupan rohani Israel. Dalam kaitan dengan tema ibadah, yaitu sinergi pemerintah dan gereja dalam menata pelayanan, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yaitu bahwa Raja Artasasta sangat peduli bagi pertumbuhan kehidupan beragama umat Israel. Ada banyak urusan yang menjadi tanggung jawab raja, tetapi raja menjadikan urusan agama menjadi prioritas ketika ia memberi wewenang kepada Esra untuk mengatur peribadatan Israel di Yerusalem, melengkapi seluruh kebutuhan mereka dan memberi topangan dana yang begitu besar yang tak terbatas. Karena raja itu mempunyai keyakinan bahwa bila seluruh warga negara menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh dan melakukan seluruh ajaran agama dengan baik, maka negara akan aman dan sejahtera. Agama membentuk moral yang baik dan masyarakat yang bermoral baik akan menghasilkan situasi sosial yang aman dan sejahtera. Jauh dari kekacauan dan jauh dari hal-hal yang jahat. Walaupun bagi Raja Artasasta bahwa berkaitan dengan agama harus dilakukan oleh penanggung jawab agama itu. Seperti Esra yang beri tanggung jawab menjadi penataan sistem agama di kalangan umat Israel. Karena Esra adalah ahli kitab suci Israel dan ia adalah imam untuk mengurus sistem agama mereka agar menjadi semakin baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja adalah entitas agama yang hadir dalam lingkungan sosial dan politik. Gereja menyelenggarakan pelayanan agar seluruh warganya memahami kehendak Kristus dan hidup menurut kehendak Kristus. Kita berharap kiranya pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah dimanapun memiliki apresiasi seperti Raja Artasasta terhadap gereja, terhadap agama. Kita berharap pemerintah memiliki kepedulian dan senantiasa membantu gereja dalam menjalankan pelayanannya. Dan puji Tuhan itu yang sedang dilakukan pemerintah kita selama ini. Kiranya kita terus menopang dalam doa agar Tuhan Allah semesta alam senantiasa mengaruniakan hikmat dan perlindungan kepada pemerintah kita, pemimpin kita dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Sehingga gereja dan kita pun menopang program-program pemerintah demi kemajuan kesejahteraan rakyatnya. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, dan memberkati gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, untuk kita bersama-sama berbuat dan bertindak demi kehidupan, demi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan gereja, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil memberi persembahan kita menyanyi, "Padamu Tuhan dan Allahku."
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di malam ini dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai kolom 17. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menggerakkan kami oleh tuntunan Roh Kudus untuk panggilan beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh menjawab panggilan-Mu dengan sukacita iman, untuk hidup dalam keagungan kepada-Mu, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau telah memberkati hidup kami, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menuntun kami. Bahkan di malam ini, dalam ibadah ini, kami boleh membaca firman-Mu, kami merefleksikan firman-Mu dalam tindakan hidup kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami melakukan firman-Mu dalam ketaatan, bahkan dalam pemberian untuk menopang pelayanan di muka bumi ini, termasuk di jemaat ini. Kami pun di malam ini dalam persekutuan ini telah memberi persembahan, berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami menopang pelayanan di Jemaat Gemim Karisma Buha. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, baik suami, baik istri, bahkan anak-anak. Kiranya Engkau memampukan kami dalam persekutuan ini di keluarga kami untuk melakukan yang terbaik dalam usaha upaya hidup, memuji memuliakan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan, dan melakukan semua perintah yang Engkau perintahkan, sehingga kami hidup layak dan berkenan kepadamu. Dan dalam ketaatan dan kesetiaan itu, kami tetap ada dalam sukacita bersama denganmu Tuhan. Berkati juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga di masa tua pun mereka tetap berguna, berbuah dalam kehidupan mereka. Tetap menjadi teladan dan contoh bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa Bapa di surga bagi anggota jemaat yang dalam pergumulan sakit, ada yang dalam perawatan di rumah sakit, bahkan yang dalam pemulihan di rumah. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Jefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvani Lolowang, Adelaide Runtu, Stephen Lumi, Ibu Intan Langkai Eksan, Bapak Yap Riang Kamang, Ibu Dince Pusung, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumami, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Yeskil Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempo Buka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, Ibu Yuliana Muaya, Bapak Vence Watania, Ibu Sulce Weol Tenda, orang tua keluarga Orotikan Sumarau, Bapak Hengki Manugan, Bapak John Yohanes, Pendeta Margareta Kawalo STH, Bapak Martin Runtu, Bapak Rafael Londo, Ibu Neti Sundana Karur, Bapak Tommy Paulus. Mereka sakit, mereka dalam pergumulan sakit, mereka dalam pergumulan pemulihan dari sakit. Dan kami percaya mereka dikuatkan oleh-Mu Tuhan untuk kesembuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala sesuatu Engkau Tuhan buat untuk mereka ketika mereka ada dalam ketergantungan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau juga Bapa di sorga tetap memberkati kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. Kami pun mendoakan bagi keluarga-keluarga yang memberikan sampul persembahan syukur. Kiranya apa yang telah mereka lakukan menjadi sukacita bagi mereka. Keluarga Manugan Ong, keluarga Juna Kures, keluarga Christopher Kures, keluarga Tita Helu Sasau, Deborah Saerang, Ibu Shirley Kayuwatu, keluarga Juna Kures, Christopher Kures, keluarga Tamengkel Makatipu, NN kolom 1 Ibu Shirley Kayuwatu, NN kolom 8, NN kolom 11,
mereka telah memberikan sampul persembahan persepuluhan. Kami pun mendoakan bagi mereka yang memberikan persembahan syukur hari ulang tahun pribadi. Bapak Romi Christopher, Kathleen Juna, Timothy Matekohi, Ricky Montolalu, Heski Lengkong, Ibu Femi Lantang, Bapak Syamas Heri Kindangen. Dengan syukur yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan, memberikan kekuatan iman mereka. Bahwa Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberkati mereka. Engkau Tuhan yang memberkati usaha mereka. Engkau Tuhan yang memberi umur bagi mereka. Dan kiranya dengan mengucap syukur lewat sampul persembahan syukur, sampul persepuluhan, sampul hut pribadi, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka ada dalam ajaran untuk senantiasa tahu mengucap syukur. Kami berdoa bagi badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, pelayan khusus, para pendeta diberkati. Berkati juga komisi-komisi kerja dalam pelayanan, panitia pembangunan dalam aktivitas. Berkati juga lansia, BPPJ, penasihat majelis jemaat. Berkati kostor dan pegawai, ketata layanan, bahkan multimedia Karisma Buha dan Panji Joshua. Mereka melayani sesuai dengan kemampuan yang Engkau berikan untuk menyenangkan Engkau Tuhan dalam tugas pelayanan. Dan kami percaya ada kekuatan, ada kesehatan, ada berkat. Dan kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan bisa memakai kami dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan, menjadi alat kesaksian, mengabarkan Injil Yesus Kristus, termasuk di Jemaat Gemim Karisma Buha ini. Berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Dan kiranya kami masyarakat, kami jemaat, ada dalam kehidupan bersama, untuk kehidupan bersama, sejahtera, penuh dengan keadilan, dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan tidur, istirahat, kiranya Engkau menjaga kami, dan kami percaya ada kehidupan yang baru pada besok hari, semangat yang baru, nafas dan kekuatan yang baru, karena Engkau Tuhanlah sumber pemelihara dan sumber berkat kami. Inilah doa syukur kami, permohonan kami, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kolom di malam ini, dan kita menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat Tuhan, demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh silakan duduk dan selamat malam.